Pemirsa, laporan penodaan agama yang dituduhkan kepada pemimpin Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sudah masuk tahap penyidikan. Salah satu alat bukti yang digunakan polisi dalam kasus ini adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Bagaimanakah kedudukan fatwa MUI terhadap pembuktian penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang? Kami akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Abdul Rohim Ghazali serta Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Iksan Abdullah. Pak Rohim, Pak Iksan, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Rohim terlebih dahulu. Pak Rohim, dugaan penodaan agama ini adalah salah satu kasus yang sedang menjerat Panji Gumilang saat ini. Bagaimana perspektif Anda soal tuduhan penodaan agama kepada Panji Gumilang ini, Pak? Jadi pertama menurut saya ya, tuduhan yang berkaitan dengan penodaan agama itu sesuatu yang absurd. Karena apa? Karena dasarnya perbedaan pendapat sebenarnya. Orang berbeda pendapat itu biasa saja. Orang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran atau hadis itu biasa saja. Tetapi memang dalam sejarahnya, Mas, ya, perbedaan itu kerap kali diberangus. Dan orang yang berbeda pendapat, terutama yang berbeda dengan kelompok mayoritas, itu dalam sejarah itu sering diberangus, ya. Banyak kita saksikan, ya, atau kalau kita baca dalam sejarah itu ada orang-orang yang menjadi korban dieksekusi karena perbedaan pendapat ini. Dan saya kira cara-cara seperti itu seharusnya sudah ditinggalkan karena seharusnya kita memiliki kearifan dalam melihat perbedaan itu. Oke. Jangan pada saat orang lain berbeda pikiran, berbeda pendapat dengan kita, itu kemudian dianggap orang lain itu menghina kita, melecehkan tapi kita. begini Pak Rohim, kalau memang menurut Anda dasarnya adalah perbedaan pendapat begitu ya, maka tidak bisa, ini sangat absurd kalau direlasikan dengan penodaan agama. Tetapi bagaimana kalau perbedaan pendapat ini, beda tafsir ini kemudian berujung pada polemik di sosial seperti saat ini? Yang namanya perbedaan itu pasti memunculkan polemik, itu udah pasti. Tinggal bagaimana kita menyikapi polemik itu. Nah, saya kira organisasi keagamaan seperti MUI yang diisi dengan para intelektual, orang-orang yang cerdik pandai dan seterusnya itu seharusnya lebih arif dalam melihat perbedaan itu. Apalagi MUI ini kan mencerminkan berbagai macam organisasi di situ. Oke. Nah, MUI ini seringkali, Mas, mengeluarkan fatwa sesat terhadap mereka yang berbeda pendapat. Tetapi yang dalam banyak kasus yang berbeda pendapat itu misalnya kelompok minoritas itu yang dihukum sesat. Kalau yang berbeda pendapat itu kelompok mayoritas, saya kira tidak akan keluar itu fatwa sesat itu. Oke, baik. Contoh kasus misalnya, yang baru-baru ini terjadi ya, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dalam soal menafsirkan, ya, menafsirkan kapan dimulainya Ramadan dan kapan berakhirnya Ramadan, itu kan disikapi biasa saja. Bahkan pada saat ada orang yang mencoba mengatakan itu sebagai sesuatu yang tidak harus terjadi, bahkan dengan ancaman segala macam, itu orang itu sekarang dihukum. Baik, saya akan coba tanyakan ke Pak Iksan. Pak Iksan, tadi disarankan oleh Pak Rohim supaya MUI ini lebih arif begitu ya ketika mengeluarkan fatwa. Apalagi kalau di case-nya Panji Gumilang ini, menurut Pak Rohim, dasarnya ini hanya beda tafsir, beda pendapat saja. Kalau MUI melihat hal ini, apakah hanya sebatas beda pendapat, beda tafsir, atau ada hal yang lebih besar lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berkaitan dengan perbedaan pendapat itu kan hal yang normal. Artinya perbedaan pendapat bahkan itu suatu yang dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, baik di pasal 28 maupun di pasal 29 dalam hal menjalankan keyakinannya. Tetapi juga ada batasan yang tidak boleh kebebasan berpendapat itu kemudian menyinggung keyakinan
dan perasaan keagamaan orang lain. Kalau hari ini terjadi kegaduhan yang luar biasa, diakibatkan oleh pernyataan seseorang yang tidak lazim, dan itu berkaitan dengan akidah, ya tentu ini menunjukkan bahwa pandangannya tidak benar atau pandangannya menyentuh perasaan keagamaan, keyakinan dari masyarakat dan umat Islam. Yang Anda maksud tidak lazim dalam hal ini apa, Pak Iksan? Bisa Anda spesifikkan? Ya, tentu saja kalau pandangan itu yang berkaitan dengan perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Mas Rohim tadi, itu tidak apple to apple dibanding dengan kasus yang atau pendapat yang disampaikan Panji Gumilang melalui berbagai sosmed, terutama hal yang berkaitan dengan akidah. Misalnya, salah satu contoh yang sangat jelas itu melukai perasaan dan menodai keyakinan adalah bahwa Al-Quran adalah kitab atau firman Rasulullah, bukan firman Allah. Padahal meyakini Al-Quran sebagai firman Allah itu adalah bukan hanya keyakinan tetapi rukun iman. Ketika orang tidak yakin dengan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, maka dia sudah melanggar akidah. Jadi itu yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Given sifatnya. Kalau orang mengatakan lain, di agama itu ada yang bersifat nakli dan akli. Yang dogmatis itu yang nakli, yang nggak boleh dipakai akal pikiran. Oleh karenanya para imam yang 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan para jumhur ulama itu sudah bersepakat untuk menempatkan akidah yang tidak boleh lagi ditafsirkan, termasuk oleh para mufassirin. Udah given, sudah final. Nah, di turunan itu yang bersifat hurufiah, yang bersifat ibadah-ibadah di luar ibadah nafkah, itu boleh dalam rangka memperkaya. Berarti kesimpulannya adalah kalau ini sudah terkait dengan akidah, sudah menyentuh akarnya yang paling fundamental, ini yang harus ditaati ya Pak ya, tidak bisa dipahami lagi oleh logika ya. Nih, rukun iman itu ada 5, masih didebat. Ya orang itu nggak usah beriman lah pada Islam. Baik. Saya kembali ke Pak Rohim. Pak Rohim, kalau memang nanti ini kan polisi menggunakan salah satu alat buktinya adalah terkait dengan fatwa MUI begitu ya. Menurut Anda fatwa MUI ini cukup tidak untuk mendalami kasus dugaan penodaan agama Panji Gumilang? Prinsip dasar kita dalam ber-Indonesia ini kan konstitusi, Mas ya. Kita ini di Indonesia dasarnya bukan agama, bukan yang lain-lain, tapi konstitusi. Dan konstitusi kita itu menjamin terhadap mereka yang punya keyakinan, punya termasuk akidah. Dan ini kan gini ya, soal akidah nih, saya ingin sharing juga dengan Pak Ihsan. Ya, Mas Rohim. Allah itu memberi kebebasan kepada manusia bahkan untuk beriman dan tidak beriman. Itu akidah. Orang yang tidak beriman pada Allah pun dijamin itu kebebasannya oleh Allah itu. Nah, kita manusia ini kadang-kadang berpretensi punya kekuasaan melebihi Allah. Sehingga orang yang berbeda keyakinan dengan kita, berbeda akidah dengan kita itu dianggap sebagai sesuatu yang harus kita bunuh, harus kita hilangkan gitu. Oh tidak Mas, kalau berbeda pendapat itu sah. Ya, yang tidak boleh itu berbeda pendapat di dalam bahkan Allah itu membebaskan dalam yang melanggar. Kamu beriman atau tidak beriman itu silakan saja. Oh iya boleh, nggak beriman nggak apa-apa, asal tidak mengoyak keyakinan orang yang beriman. Itu namanya forum internum. Itu yang maksud. Jadi harus ditempatkan. Ketika kita menganggap orang itu berbeda dengan kita, terus kita anggap itu sebagai penodaan terhadap apa yang keyakinan kita. Oh beda Mas.
kalau berbeda pendapat dia itu orang lain ya silakan saja. Tetapi kalau dia itu mengoyak orang yang sudah berkeyakinan, Ya, untuk itu tidak berkeyakinan itu yang merasa terkoyak itu kenapa? loh ya jelas dong, orang sama aja. Kita mengatakan ya misalnya berzina itu haram, terus didebat kenapa haram, ya sama saja, itu kan sudah menjadi pokok hukum di dalam agama, apalagi ini menyangkut arkanul iman, ya Oke, kewajiban baik. orang Islam untuk beriman pada Allah, pada kitab Allah, pada Nabi Allah. Lalu masih didebat, kan tidak tentu. Baik. Oke, Kalau masih itu kan didebat, Pak Rohim, sebaiknya ada orang yang Pak Rohim. tidak perlu. Jadi Ya. Tidak pokoknya perlu itu beragama Islam atau antara di pokok luar. dan bagaimana, antara pokok dengan bagaimana kita mengekspresikan sesuatu yang pokok itu. Oh ya jelas, yang pokok itu ada percabangan. Yang dicabang ini yang boleh ditafsirkan. Itu kemampuan umat, kemampuan manusia. saya melihat sebenarnya. Percabangan. Tetapi yang Saya melihat Oke, baik. sebenarnya yang bersifat akidah itu pasti tidak boleh. Baik. gantian ya. Pak Rohim, Pak Iksan ditahan dulu diskusinya. Nanti kami masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Masih ada waktu untuk Pak Rohim dan Pak Iksan untuk berbeda pendapat, menyatakan pernyataannya. Tapi kita tahan dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Kami akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Rohim dan Pak Iksan. Tadi di segmen sebelumnya terlihat jelas begitu bahwa ada beda pendapat antara Pak Iksan dan juga Pak Rohim soal penodaan agama, dugaan penodaan agama. Ini menunjukkan bahwa tidak mudah sebetulnya untuk menguji atau terkait dengan mendalami soal dugaan penodaan agama ini. Kemudian saya ingin tanya pendapat Pak Rohim, bagaimana kemudian hukum positif kita ini bisa mengambil atau menjadi solusi di tengah seperti yang tadi terjadi ya antara beda tafsir antara Anda dan juga dengan Pak Iksan. Bagaimana hukum positif kita bisa berbicara banyak begitu? Iya, karena memang ya hukum positif kita ini kan dibangun saya nggak tahu ya, saya bukan ahli hukum ya, tetapi Ya. dibangun berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu, Mas. Nah, kebiasaan kita itu kan segala sesuatu itu kan mesti seragam. Ada kelompok mayoritas, ada kelompok minoritas harus ikut mayoritas dan seterusnya. Sehingga pada saat ada yang berpendapat di luar itu dianggap bukan hanya sesuatu yang aneh, tetapi sesuatu yang dianggap sebagai bentuk penyelewengan, kan seperti itu. Dan saya nggak tahu ya, pasal 156 ya, A ya kalau nggak salah itu. 156A KUHP, Pak. Ya. Nah, itu awal sejarahnya itu dari mana, tetapi itu memang pasal itu problematik. Dan kami di kalangan teman-teman yang memperjuangkan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan lain-lain ini sebenarnya tidak setuju dengan adanya pasal itu, tetapi setiap upaya yang kami lakukan untuk hilangkan itu memang selalu gagal. Oke, baik. Saya ke Pak Iksan. Sampai sejauh ini, apa kabar Pak fatwa MUI soal dugaan penodaan agama oleh Panji Gumilang ini? Sudah adakah hasilnya? Ya, saya mau koreksi dulu pandangan Mas Rohim tadi mengenai polisi yang absurd untuk melakukan penyidikan. Jadi saya sampaikan bahwa tentu kita mengapresiasi pekerjaan atau hal-hal yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam rangka sebentar saya klarifikasi ya, bukan polisi yang absurd Pak Iksan, tetapi tuduhannya itu yang absurd, bukan polisi. Ya, makanya kita serahkan kepada Polri. Polisi kan berdasarkan laporan yang absurd. Maka kita serahkan kepada Polri, Mas Rohim, untuk melakukan penyidikan. Nah, diduga yang disampaikan oleh Dir Tipidum itu ada indikasi kuat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Maka sebaiknya ya kita menunggu apa yang akan dilakukan oleh Mabes Polri. Tentu kita masyarakat termasuk Majelis Ulama Indonesia menunggu. Lalu kemudian berdasar pada masa-masa yang lalu hukum telah menjerat orang-orang yang melakukan tindak pidana penodaan agama. Sebut saja misalnya
ada Ahmad Musadek dengan Gavatar yang kemudian juga dijerat penjara 5 tahun penjara. Ada Lia Eden, ada Kece. Itu semuanya. Baik, Pak Iksan langsung pada intinya, Pak Iksan. Pak Iksan langsung pada intinya, fatwa MUI terkait dengan dugaan penodaan agama Panji Gumilang saat ini sudah jadi atau belum? Langsung pada intinya, Pak. Saya akan mengatakan bahwa tidak harus dengan fatwa MUI pun penyidik dapat melakukan yang namanya penyidikan. Oke, berarti belum bersifat melengkapi pandangan keagamaan yang akan disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia kepada Mabes Polri atas dasar permohonan Mabes Polri. Artinya, berarti masih belum jadi ya Pak ya fatwa MUI-nya? Diminta atau tidak diminta itu pasti akan disampaikan. Nah itu. Oke, berarti masih belum jadi sampai saat ini? Singkat saja. Oh sudah tentu, tinggal menyampaikan. Sudah jadi, tinggal diserahkan. Menyampaikannya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Ma'arif Institut Abdul Rohim Ghazali dan Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Iksan Abdullah sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam ini.